Shalom, selamat pagi buat saudara-saudari jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah mesbah doa pagi pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk kita mengikuti mesbah doa pagi pada pagi hari ini. Kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa buat setiap kehidupan kita, amin. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih bisa berdoa bersama-sama. Pagi hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita, kita mau sama-sama fokuskan hati kita dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Sebelum kita lebih lagi menaikkan setiap doa-doa kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu yang selalu baru buat hidup kami Bapa. Pagi hari ini Bapa, kami datang dengan sepenuh hati kami Tuhan untuk kami menyembah Engkau lebih lagi Bapa. Bapa, biarlah Tuhan Kau bekerja Tuhan buat setiap hati kami. Dimanapun kami berada, kami mengikuti mesbah doa pagi-pagi hari ini Bapa. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan sukacita-Mu, kami merasakan damai sejahtera-Mu yang luar biasa Bapa. Bekerjalah Engkau Tuhan pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah mesbah doa pagi kami hari ini. Kami yang sudah siap menyembah Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Kita mau sama-sama naikkan satu lagu penyembahan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu yang sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama
setiap kami Tuhan. karena kekuatan Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. kasih dan sayang-Mu, Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. sekali lagi kita mau katakan kasih dan sayang-Mu. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Mari kita mau sembah Dia lebih lagi. Kita mau agungkan namanya lebih lagi pagi hari ini. Kita mau katakan ini semua karena anugerahnya yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita di hadapannya. Kita mau naikkan syukur kita. Kita mau naikkan sembah kita. Kita mau naikkan setiap pujian kita hanya bagi Dia. Kita percaya bahwa ini semua karena kebaikannya. Ini semua karena anugerahnya yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala syukur kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa. Sempurna di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Biarlah hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau
satu-satunya yang ku andalkan. Yes Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya Bapa. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan. satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita mau katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
Kami percaya Bapa bahwa Engkau adalah sumber kekuatan setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah harapan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, hanya Engkau lah yang menjadi satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau selalu berharap dan kami mau selalu berseru hanya kepadamu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami dengarkan Tuhan bisa menjadi berkat buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Pada pagi hari ini yang mengikuti Mezbah Doa Pagi. Pada pagi hari ini saya percaya ini adalah hari yang indah bagi setiap kita. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita mau awali segala sesuatunya dengan doa dan kita mau dasari dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Kita mau baca bersama-sama. Ini adalah ayat yang sangat terkenal sekali bagi setiap kita, ya ini ayat yang luar biasa. Karena itu mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini berkata sungguh luar biasa bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kebenaran firman Tuhan ini adalah akhir dari Nabi Yesaya, ya, di dalam masa pembuangannya orang Israel pada waktu itu mereka mengalami kesesakan, mereka mengalami keletihan, kelesuhan di dalam kehidupannya. Dan firman Tuhan ini datang dari Nabi Yesaya kepada bangsa Israel pada waktu itu berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya percaya bahwa kehidupan kita tidak lepas dari sebuah masalah dan pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita percaya kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu mari kita mau lebih lagi percaya kepada Tuhan. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan dan kita mau belajar bersama-sama. Pada saat kita berada di dalam masa kesesakan, pada saat kita berada di masa keletihan, mungkin capek karena masalah yang terjadi, mungkin kita lesu karena pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau belajar, ya, belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini telah kita baca bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, artinya orang-orang yang menanti-nantikan adalah orang-orang yang senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Nah, karena itu judul daripada renungan kita pada pagi hari ini adalah senantiasa berharap kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita menanti-nanti, ketika kita berharap kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu pertanyaannya adalah apa yang terjadi kepada orang yang senantiasa berharap hanya kepada Tuhan? Yang pertama adalah mendapat kekuatan baru. Di dalam firman Tuhan yang telah kita baca, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti-nanti sama halnya adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita terus berharap kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengalami keletihan, ketika kita mengalami beban yang begitu berat, mari tetap berharap hanya kepada Tuhan. Mari tetap menanti-nantikan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Orang yang
berharap kepada Tuhan artinya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika kita memiliki masalah dan kita berharap kepada Tuhan, otomatis kita mengharapkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Artinya kita percaya kepada Tuhan untuk mengharapkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Untuk mengharapkan jawaban di dalam segala masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Pada pagi hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar untuk senantiasa berharap. Mari kita nantikan Tuhan, mari kita berharap hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kekuatan yang baru di dalam hidup kita. Ini adalah janji firman Tuhan bagi setiap kita yang menantikan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Nah, di dalam Mazmur 25 ayat 3 mengatakan, ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Orang yang menantikan Tuhan tidak mendapatkan malu. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan menyatakan kekuatannya, pasti Tuhan akan menyatakan anugerahnya bagi setiap kita. Tuhan pasti akan menyatakan jawabannya di dalam setiap kehidupan kita, di dalam pergumulan kita. Tentunya kita tetap mengikuti proses yang terjadi. Kita harus bersabar. Ada waktunya Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Ada waktunya Tuhan untuk menjawab setiap pergumulan yang terjadi di dalam hidup kita. Dan itu adalah waktunya Tuhan. Kapan Tuhan mau menjawabnya? Karena itu yang terpenting di dalam hidup kita, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, untuk kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Di dalam pergumulan, apapun ketika kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, saya percaya kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Jadi kita tidak letih, kita tidak lesu, kita tetap bersuka cita. Sekalipun banyak masalah terjadi dalam hidup kita tetap bersuka cita. Kenapa? Karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Mazmur 33 ayat 20 mengatakan, jiwa kita menantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Bahwa kita menantikan Tuhan, kenapa? Karena di dalam Tuhan ada pertolongan. Karena di dalam Tuhan ada sebuah perlindungan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita bandingkan di dalam Yesaya 40 ayat 30 berkata seperti ini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Artinya bahwa orang muda itu adalah orang yang kuat. Orang muda adalah orang yang gagah perkasa, bisa melakukan apa saja. Tetapi di dalam firman Tuhan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Bisa itu terjadi di dalam kehidupan anak muda, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Itu luar biasanya. Sekalipun tubuh kita mungkin lemah, mungkin tubuh kita mengalami sakit penyakit, tetapi ketika kita menantikan Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan, saya percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Sehingga kita tetap bersuka cita, sehingga kita tetap berpikiran positif di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu mari kita sama-sama belajar pada pagi hari ini, kita mau tetap berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Kita mau tetap mengandalkan Tuhan, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, satu-satunya yang kita andalkan hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang harus kita andalkan di dalam hidup kita, tidak ada yang lain. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, ketika kita mengandalkan manusia, semuanya itu akan sia-sia. Bisa menuju keberhasilan, bisa, tetapi semua itu akan sia-sia. Sia-sialah orang membangun rumah jika bukan Tuhan yang membangunnya. Semuanya sia-sia ketika kita tidak serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama senantiasa berharap hanya kepada Tuhan.
kekuatan yang besar itu bisa roboh kalau tanpa Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami sakit penyakit dalam hidup kita, dan kita mengandalkan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan pertolongannya, menanti-nantikan kuasanya terjadi dalam hidup kita, dan saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, apa yang terjadi kepada orang yang senantiasa berharap aja kepada Tuhan? Yang kedua adalah, saya bacakan di dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi yang kedua adalah dapat mengatasi segala persoalan. Ya, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi kita diumpamakan sebagai Raja Wali. Raja Wali itu bisa terbang tinggi ketika ada badai. Setiap ada badai malah dia lebih terbang tinggi dan dia malah mengepakkan sayapnya. Begitulah kehidupan kita. Kita dapat mengatasi badai persoalan di dalam hidup kita. Bahkan kita bisa berselancar gitu ya, seperti Raja Wali terbang tinggi di atas badai. Jadi jangan takut, jangan khawatir ketika ada pergumulan, ada persoalan di dalam hidup kita, ada badai yang terjadi dalam hidup kita. Diumpamakan kita sebagai Raja Wali, itulah anak-anak Tuhan, itulah orang-orang percaya. Bahwa kita bisa terbang tinggi seperti Raja Wali ketika menghadapi badai persoalan. Di dalam 2 Samuel ayat 5 ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kuserahkan mereka ke dalam tanganku. Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ini adalah firman Tuhan yang datang kepada Raja Daud pada waktu itu. Daud diurapi, orang Filistin tahu kalau Daud diurapi menjadi raja, kemudian orang Filistin mau menyerang Daud pada waktu itu ya, mau menyerang Israel pada waktu itu karena Daud diurapi menjadi raja. Tetapi yang luar biasanya, ketika Daud datang kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan solusi, maka Tuhan memberikan jawaban, maka Tuhan memberikan cara yang luar biasa kepada Raja Daud. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Itulah hebatnya anak-anak Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan dan ketika kita datang kepada Tuhan, artinya apa? Kita dapat mengatasi segala persoalan. Amin. Kita dapat mengatasi segala pergumulan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, karena itu sebagai anak Tuhan, kita jangan galau-galau lagi. Kita jangan khawatir lagi. Khawatir boleh, tetapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Jangan sampai ketakutan itu menguasai hidup kita. Apa sih yang senantiasa kita takutkan? Kadang apa yang kita takutkan itu sesuatu yang belum terjadi. Kadang angan-angan kita, mungkin kadang pikiran kita, wah besok begini akan terjadi begini. Karena itu ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya kita dapat mengatasi persoalan. Seperti Raja Daud ketika bangsa Filistin pada waktu itu mau memerangi mereka. Tetapi ketika Daud datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan solusi. Dan saya percaya Tuhan juga akan memberikan solusi bagi setiap kita ketika kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan mau kita bertindak, kita mau bekerja, kita mau lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya bagi setiap kita. Karena itu pada pagi hari ini, apapun yang menjadi masalah kita pada pagi hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kita, mari datang kepada Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Raja Daud, Tuhan akan memberikan solusi sehingga kita dapat mengatasi persoalan demi persoalan di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu jangan pernah takut akan pergumulan kita, akan masalah kita. Apa yang terjadi esok, apa yang terjadi nanti ke depannya, kita tidak perlu takut. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menggandeng kita, Tuhan akan menopang kita, amin. Tuhan tidak akan izinkan kita jatuh sampai tergeletak.
Tuhan akan menopang kita. Itu firman Tuhan, itu janji firman Tuhan. Sekali waktu mungkin Tuhan boleh izinkan. Kita bisa jatuh, kita bisa gagal. Tetapi anak-anak Tuhan ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan solusi bagi kita. Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Tuhan memberikan jawaban bagi setiap kita. Di dalam Mazmur 38 ayat 16 berkata seperti ini. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Jadi ini adalah doa daripada Daud ketika dia mengalami kesesakan. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Bukan siapapun, tetapi hanya Tuhan. Hanya Tuhan sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan sumber jawaban di dalam kita. Di dalam Mazmur 33 ayat 16-19 berkata seperti ini. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ini adalah firman Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kita. Bahwa seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Kadang hidup kita terkecoh gitu ya. Kadang kita mengharapkan kekayaan, kita mengharapkan kekuatan kita mengharapkan saudara kita mengharapkan siapapun orang terdekat kita. Kadang kita terkecoh, padahal semua itu adalah harapan yang sia-sia. Semuanya itu hanya tipuan belaka. Kadang ketika kita melihat dunia, wah dunia sekarang luar biasa gitu ya. Sekarang berlomba-lomba, gadget juga semakin canggih ya kan. Jadi kadang kita terkecoh, kadang kita terkecoh, pikiran kita kadang dikaburkan oleh semuanya itu. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan, sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi mata Tuhan tertuju kepada mereka yang senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita terus berlutut, pakai lutut kita ini dan kita menengadah kepada Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Mata Tuhan tertuju kepada kita semua. Kenapa? Karena itulah kasih Tuhan bagi setiap kita. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Untuk melepaskan jiwa kita yang terbelenggu, jiwa kita yang tersakiti, jiwa kita mungkin yang saat ini sedang mengalami kegalauan, sedang mengalami masalah yang begitu luar biasa. Sehingga kadang kita bangun tidur sudah capek dulu, pikiran kita sudah capek. Kita bangun tidur sudah kepikiran akan masalah, kita bangun tidur sudah kepikiran akan hutang, kita kepikiran akan cicilan, kita kepikiran akan kontrakan, kita kepikiran akan kos-kosan bagaimana bayarnya. Ya memang kita perlu pikirkan, tetapi firman Tuhan datang kepada kita, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan akan memberikan jawaban, Tuhan akan memberikan pertolongan, bagaimanapun caranya. Cara Tuhan itu banyak sekali. Cara Tuhan itu banyak sekali. Jadi yang terpenting kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Orang yang percaya adalah orang yang mengasihi Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga adalah Tuhan senantiasa menopang kita. Jadi apa yang terjadi kepada orang yang senantiasa berharap hanya kepada Tuhan adalah Tuhan senantiasa menopang kita.
Di dalam Yesaya tadi ayat pasal 40 ayat yang ke-31, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya bahwa Tuhan menopang orang-orang yang dikasihinya. Tuhan menopang orang-orang yang senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Karena itu mari kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada yang lain. Di dalam Mazmur 37 ayat 24 sampai 25 berkata seperti ini. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Dikatakan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Sampai firman Tuhan ini dijadikan lagu. Tangannya sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tuhan menopang kita, katakan amin. Ketika kita sakit, Tuhan menopang kita. Ketika kita ada masalah, Tuhan menopang kita. Ketika kita punya pergumulan, Tuhan menopang kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Karena itu mari kita bersuka cita pada pagi hari ini. Untuk mengawali hari yang indah, hari yang luar biasa, kita perlu bersuka cita. Karena berkat-berkat Tuhan turun bagi orang-orang yang senantiasa bersuka cita. Amin. Jadi ada 3 hal yang perlu kita pahami pada pagi hari ini, yang perlu kita renungkan apa yang terjadi kepada orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Yang pertama adalah mendapat kekuatan baru, yang kedua dapat mengatasi segala persoalan, dan yang ketiga adalah Tuhan senantiasa menopang hidup kita. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai yang ke-31. Demikian firman Tuhan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu firman Tuhan bagi kita untuk mengawali hidup kita pada pagi hari ini. Dan saya percaya berkat-berkat Tuhan mengalir bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur di pagi yang indah ini. Kami tahu Engkau masih memelihara hidup kami. Engkau senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan dan masalah di dalam hidup kami mau terus berharap hanya kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berharap ya Bapa, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk kami dapat mengatasi segala persoalan dalam hidup kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan menopang kami sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, memberkati setiap kami pada pagi hari ini. Anak-anak-Mu yang mengikuti mesbah doa pagi melalui live streaming ya Tuhan, Engkau memberkati ya Bapa. Dan Tuhan, Engkau yang memegang dan Engkau yang menopang dalam segala pergumulan, dan kami percaya Engkau Tuhan sumber jawaban bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya, amin. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini,
yang pasti sangat memberkati buat setiap kita. Saat ini apapun yang kita hadapi, masalah atau kendala apapun yang kita hadapi, kita gak mau takut lagi, kita gak mau khawatir lagi karena kita punya harapan yang besar di dalam Dia. Sebelum kita menaikkan setiap doa-doa kita mau angkat satu lagu penyembahan, Harapanku. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala campur tangan Tuhan. Baik dalam kehidupan kami, baik dalam keluarga kami, baik untuk bangsa ini Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami jemaat-Mu Bapa. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara yang kami cintai Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati bangsa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan senantiasa mencurahkan keamanan, kedamaian, kesejahteraan, bahkan kesatuan di bangsa kami Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan Yesus, segala apapun yang sudah terjadi atas bangsa ini Bapa, semuanya dalam kendali-Mu Tuhan. Terlebih Bapa, setelah selesainya pemilu Tuhan Yesus, Bapa kami percaya Tuhan,
Engkau yang akan memilih seorang presiden yang di bangsa kami Tuhan. Seorang presiden yang memiliki hati untuk bangsa kami. Seorang presiden yang memiliki hati untuk negara ini Tuhan. Berkatilah Bapa bangsa kami Tuhan Yesus. Siapapun akan jadi presiden nantinya Bapa, Tuhan yang punya kendali atas semuanya. Tuhan yang punya rencana atas semuanya Tuhan. Kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah Bapa bangsa kami Tuhan. Diberkati dengan ketentraman, keamanan, kesatuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijauhkan dari segala pertikaian Tuhan. Dijauhkan dari segala kesalahpahaman Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus pada saat pengumuman presiden nanti Tuhan Yesus, semuanya boleh menerima dengan sukacita, dengan penuh damai Tuhan. Karena kami percaya Tuhan itu datangnya daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus, buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Bapa, di gereja ini Tuhan. Tuhan Engkau tahu setiap pergumulan mereka. Engkau tahu setiap beban hidup mereka Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang punya pergumulan Tuhan mereka dihiburkan. Bahkan diberikan pengharapan yang baru di hati mereka Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, jika ada di antara jemaat-Mu yang sakit Tuhan, kami berdoa biarlah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh dengan mujizat itu Tuhan, menjamah, memulihkan, menyembuhkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu Tuhan bekerja saat ini juga Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Yang sanggup mengangkat segala sakit penyakit umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini. Berkati setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan. Hubungan suami dan istri dengan anak-anak juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ada damai Kristus. Ada sukacita dari surga turun di antara keluarga-keluarga yang ada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap perbedaan yang ada di antara keluarga jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Bapa setiap kami boleh saling menghargai, saling mengasihi, saling memahami satu dengan yang lain Tuhan. Berkatilah semuanya Bapa yang baik. Kami rindu Tuhan jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Mengalami kasih Tuhan, mengalami damai yang daripada Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, berkati Bapa hubungan antar jemaat-Mu Tuhan satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah Bapa boleh semuanya saling mengasihi Tuhan, semuanya saling menerima satu sama lain, semuanya boleh saling menopang satu sama lain Tuhan. Ada begitu banyak perbedaan di antara kami Tuhan, tapi kami berdoa saat ini Tuhan Yesus, di antara perbedaan itu Tuhan kiranya boleh mempersatukan di antara kami, saling melengkapi satu dengan yang lain Tuhan. Berkatilah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan dari segala pertikaian, perselisihan, kesalahpahaman. Kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi hati setiap jemaat-Mu Tuhan dengan kasih Kristus, dengan damai yang daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar mata hati kami, mata iman kami senantiasa tertuju kepada kasih Kristus. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami, kami juga harus mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk ibadah-ibadah yang akan kami lakukan Tuhan, yang akan dilakukan oleh jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu di bangsa ini Bapa. Gereja-gereja yang sudah berdiri di atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Bapa, diberkatilah ibadah-ibadah yang dilakukan Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau hadir dalam setiap pertemuan-pertemuan yang ada. Engkau hadir dalam setiap perkumpulan-perkumpulan yang ada Tuhan. Supaya setiap jemaat Tuhan, setiap gereja-gereja-Mu Bapa boleh mengibarkan kasih Tuhan, boleh menyatakan keselamatan dimanapun berada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
lewat ibadah-ibadah yang ada juga Tuhan. Setiap gerejamu Tuhan boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terlebih Tuhan buat gereja kami di tempat ini Bapa. Berkatilah Tuhan setiap ibadah yang dilakukan, baik ibadah umum, pemuda, remaja, sekolah minggu Tuhan, ibadah komsel-komsel yang ada Bapa, ibadah kaum pria, kaum wanita Tuhan, bahkan ibadah doa-doa Tuhan. Kami tetap berserah kepadamu Tuhan. Biarlah Bapa pertemuan yang kami lakukan di gereja ini, bahkan dimanapun Tuhan, kami boleh mengalami kasih Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada perjumpaan ilahi Tuhan kami alami dalam kehidupan kami, ada pertumbuhan iman yang kami nikmati dalam hidup kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap kehidupan kami jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Diberkatilah kami semuanya Bapa, ditutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan saat pagi ini Bapa. Kini doa permohonan kami di hadapan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita menutup ibadah Mesbah Doa Pagi pada pagi hari ini, kita menaikkan satu lagu penyembahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Sekali lagi kita mau katakan syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk hadirat-Mu di pagi yang indah ini. Engkau boleh menyertai kami di dalam Mesbah Doa Pagi pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa anugerah dan kuat kuasa-Mu senantiasa menyertai kami, dan Kau sudah menyatakan kebenaran firman-Mu, dan Kau sudah menyatakan ya Bapa, kasih kuasa-Mu ya Tuhan bagi setiap kami, melalui penyembahan kami, melalui doa kami, dan kami percaya Engkau Allah yang terbaik, Engkau Allah yang senantiasa menjawab setiap doa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang sudah menjawab segala pergumulan setiap umat-Mu. Engkau Tuhan yang sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit yang diderita oleh umat-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah penyembuh kami, Engkau adalah dokter di atas segala dokter di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Karena itu ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya hari ini adalah hari yang terbaik, hari di mana kami mengalami kemenangan demi kemenangan, karena kami tahu Tuhan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akhiri mesbah doa pagi pada pagi hari ini hanya di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Haleluya, amin. Tuhan